Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Taala yang malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah berkat taufiknya, dan semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita diberi karunia ilmu yang bermanfaat, yang semoga selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berbaik. Dan itulah salah satu keistimewaannya ilmu jika dibandingkan dengan harta. Para ulama mengatakan kalau harta itu sesuatu yang kita sibuk untuk menjaga. Harta itu sesuatu yang kita sibuk untuk menjaga. Tapi ilmu itu sesuatu yang nantinya justru menjaga kita. Harta kan kita, Masya Allah, mikir kalau punya duit banyak kan nggak mungkin kita punya uang di rumah, disimpan di bank, ya, betul-betul dipelihara, bahkan yang di rumah pun dijaga baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, dirawat. Ya, punya mobil kan pasti dirawat juga, punya motor dirawat, ya, rusak diperbaiki, rumah ya bocor juga nanti ada perbaikan. Ya, harta kayak gitu, kita pasti akan sibuk untuk jaga, sibuk untuk merawatnya. Namun ketika yang Allah karuniakan kepada kita itu ilmu, ya, insya Allah ilmu itu yang menjaga kita. Saat kita mau salah, kita diingatkan bahwa itu salah. Ada yang kurang dari amalan kita, ilmu yang kita miliki mengingatkan kita kalau kita berusaha untuk menyempurnakan amalan. Maka yang kita minta itu ilmu sebelum kita minta untuk dikaruniai rezeki berupa harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan ilmu yang bermanfaat. Malam hari ini kita melanjut bagian akhir dari tafsir surat Al-Buruj, ya, insyaallah dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Allah berfirman, hal ataka hadithul junud, tidakkah datang kepadamu cerita tentang pasukan ataupun tentara yang dulu pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa pasukan itu? Fir'aun dan Tsamud. Ya, pasukannya Fir'aun, orang-orangnya Fir'aun
tentu beserta dengan Fir'aunnya sendiri dan kaum Tsamud, ya, kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Balil ladzina kafaru fi taqdib. Memang orang-orang yang kufur itu selalu mendustakan apa yang dibawa oleh putusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Subhanahu wa taala dari belakang mereka itu, ya, muhit. Muhit itu biasa diterjemahkan dengan kata mengepung. Ya, tapi maknanya, di antara maknanya muhit itu maha mengetahui dari semua sisi. Ya, jadi nggak ada sisi yang luput dari pengetahuan atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Padahal yang didustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi lauhim mahfuz. Quran itu terjaga, tersimpan pada sebuah tempat, ya, tempat yang kita kenal dengan istilahnya Al-Lauhul Mahfuz. Sebenarnya Al-Lauh, kalau saat ini kata lauh itu digunakan dalam istilah kontemporer, Al-Lauh itu artinya papan, ya. Mahfuz itu maknanya terjaga. Ya, cuma kita nggak bisa tentunya untuk memberikan semacam visualisasi tentang papan, ya, atau tempat yang padanya itu tertuliskan Al-Quran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini ada yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran ini adalah kalam Allah. Ini firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang Allah itu berfirman dan firman-Nya itu dihantarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagian akhir dari surat Al-Buruj ini sebetulnya kembali mengingatkan di masa itu, ya, di masa turunnya wahyu. Itu peringatan kepada orang-orang yang mendustakan atau tidak percaya dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Buruj ini diawali dengan cerita, juga diakhiri dengan sekilas cerita, meskipun nggak diceritakan lengkap. Ya, di awal tentang masalah Ashabul Ukhdud kan sepintas cerita. Di akhir juga diingatkan dengan cerita tentang kisahnya Fir'aun dan kisahnya kaum Tsamud. Yang kisah tentang Fir'aun dan Tsamud ini itu dulu di kalangan bangsa Arab itu kisah yang memang sudah terkenal, ya. Kisah yang terkenal dan memang dipercaya. Jadi kenapa di surat Al-Buruj ini di bagian akhirnya kok cuma menyebutkan Fir'aun dan Tsamud, ya. Karena memang dua kaum itu atau dua cerita itu yang dikenal oleh kalangan orang-orang Arab saat itu.
sebagai cerita tentang adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Firaun itu dipercaya oleh orang-orang musyrik. Dan ceritanya kaum Tsamud itu juga dipercaya oleh orang-orang musyrik. Itu cerita yang sampai kepada orang-orang dengan cara turun-temurun berkisah. Ya. Turun-temurun berkisah orang biasa kan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tentu yang namanya Firaun, Tsamud, kaum Tsamud itu kan kaum-kaum yang hidupnya jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sekali, ya, jauh sekali. Tapi cerita itu sampai Firaun kan di zamannya Nabi Musa alaihissalam, Tsamud zamannya Nabi Soleh jauh lagi. Tapi cerita-cerita nabi-nabi terdahulu beserta dengan kaumnya itu sampai kepada orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW dan dipercaya, padahal sampai kepada mereka belum dengan cara turunnya wahyu. Orang-orang Arab dengar cerita-cerita itu dari leluhurnya, ya, bukan dari wahyu, karena Nabi alaihissalam ya saat itu kan belum berdakwah. Cuma tentunya setelah turunnya surat Al-Buruj ini itu masa-masa dakwahnya Nabi alaihissalam. Untuk apa sebetulnya diingatkan dengan kaum Fir'aun dan Tsamud? Ya, ada kepentingan apa? Jadi untuk menjelaskan bahwa azab ataupun siksa yang diterima oleh Fir'aun beserta tentaranya itu yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga azab yang dirasakan oleh kaum Tsamud, ya, yang ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan angin kencang, ya, sampai menghancurkan kampungnya, ya. Itu semua sebabnya adalah karena mereka itu nggak percaya dengan ajaran nabinya, dengan ajaran utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik maupun orang-orang ahli kitab, ya, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya supaya azab yang dulu Allah Subhanahu wa taala itu pernah turunkan itu jangan sampai berulang. Jangan sampai azab yang dulu Allah pernah turunkan kepada umat-umat terdahulu itu berulang kepada umat-umat di zaman ini. Karena adanya orang-orang yang tidak percaya dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya diberi peringatan kayak gitu. Ingat loh, dulu itu pernah ada kaum yang nggak percaya dengan ajaran Nabinya, terus diazab sama Allah kayak gitu. Kalian udah tahu, karena kalau kita mau mengungkapkan ya, kalian udah tahu ada cerita kayak gitu. Kenapa sekarang kesalahan umat terdahulu kok diulang lagi pada zaman ini? Maka itu ya, pelajaran yang sampai kepada kita bahkan hari ini. Ya. Nabi-nabi terdahulu itu problem masyarakatnya macam-macam. Ya, problem masyarakatnya macam-macam. Nabi selain yang disebutkan di sini ya, kaumnya ya. Nabi Syuaib misalnya.
Nabi Syuaib itu problem masyarakatnya itu masalah ekonomi, dagang. Ya, kenapa? Karena masyarakatnya itu dikenal sebagai masyarakat yang curang ketika sedang jual beli. Ya, senang mengurangi takaran timbangan. Dan hari ini kan masalah kecurangan dalam jual beli banyak. Ya. Kemudian Nabi Lot alaihi salam, problem masyarakatnya adalah akhlak yang saat itu terjadi, ya, perbuatan yang dikenal dengan liwat, ya, laki-laki dengan laki-laki. Ya, sekarang pun terjadi kayak gitu. Nah, maksudnya ketika dulu itu ada cerita-cerita yang betul-betul valid, sahih, tentang siksaan yang diterima oleh orang-orang dahulu. Jangan sampai kesalahan dulu itu terulang di zaman ini. Maksudnya Allah mengingatkan dengan cerita-cerita orang dulu itu seperti itu. Cuma ya lagi-lagi memang ketika hati manusia itu sudah terlanjur keras seperti juga orang musyrik di zaman Nabi SAW, mau diingatkan dengan Quran juga tidak akan percaya. Mau diingatkan dengan Quran tidak akan percaya. Apalagi saat itu Quran ini, ya, oleh orang-orang musyrik itu lebih dipandang sebagai syairnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya kan Nabi alaihi salatu wassalam itu banyak gelarnya. Banyak gelarnya itu orang-orang musyrik itu menggelari Nabi dengan berbagai macam predikat. Ada yang mengatakan tukang syair, ada yang mengatakan tukang sihir. Karena Quran ini sebetulnya bagi orang-orang Arab itu terlalu indah dari sisi sastranya. Mereka juga ngerti kalau ini tuh sebuah kalam yang nggak biasa. Ya. Ini yang merasakan orang Arab dulu. Ya bahkan jangankan yang dulu, sekarang saja. Kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran, itu jelas ada perasaan berbeda. Ya. Jelas ada perasaan berbeda. Itu mukjizatnya Al-Quran. Ya. Mukjizatnya Al-Quran. Dalam suatu mungkin diskusi atau perdebatan, ya, mungkin sebagian sama ada yang pernah mendengar cerita perdebatan ini antara seorang muslim mu'alaf, ya, dengan pemuka agama yang lain, ya, pemuka agama yang lain. Di sini dalam perbincangan ini sangat ditunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Ya, ketika para pemuka agama yang non-muslim ini ditanya, kenapa Al-Quran itu banyak sekali yang menghafal? Ya, banyak sekali yang menghafal. Maka menghafal Al-Quran itu persis hurufnya, harokatnya, panjang pendeknya, bahkan ada yang menghafal sampai ayatnya. Kita tahu ya, yang hafal Quran yang canggihnya luar biasa itu sampai ngerti itu ayatnya di halaman berapa, letaknya di mana, ya. Bahkan kalau suruh maju mundur bisa mundur sekian ayat, ayat pertama apa gitu. Itu subhanallah. Kayak komputer, ya. Mundur sekian halaman, ya, ketemu nanti. Coba ini yang sekarang di halaman berapa?
mundur sekian halaman, ayat pertamanya apa, ayat terakhirnya apa. Maju sekian halaman, ayat pertamanya apa, terakhirnya apa. Ajaib buat kita. Ya. Kalau kayak kita aja ngapalin sehalaman, wah melel luar biasa. Ya. Ibarat sudah bisa hafal, sudah alhamdulillah. Masih ngapalin itu ayat berapa, sih ngeblend. Ya. Tapi ada kan yang seperti itu. Bahkan anak-anak kecil ada kan, kita tahu cerita-cerita di zaman ini, anak-anak yang memang Allah memberikan keistimewaan menghafal Al-Quran sampai segitunya detail. Bahkan Al-Quran ini bisa terhafal tidak hanya dengan satu macam qiraah. Ada yang bisa menghafal dengan berbagai macam qiraah yang jumlahnya 7, ada yang sampai 10, ada yang bahkan sampai 14. Kita nggak ngerti ternyata Quran itu qiraahnya banyak sekali. Bisa dihafal. Terus kenapa kitab kalian itu nggak ada yang menghafal sama sekali? Ya. Kenapa kitab kalian tidak ada yang bisa menghafal sama sekali Quran? Kitabnya kaum muslimin yang menghafal, kita nggak bisa ngitung berapa di dunia ini yang menghafal Al-Quran. Banyaknya luar biasa. Tapi kenapa kitab kalian nggak ada yang bisa menghafal? Jawabannya dikasih gini. Ya karena Quran itu lebih tipis katanya. Kalau kitab kami itu tebal, nggak bisa dihafal. Ya. Kitab kami itu ribuan halaman, Quran lebih tipis, bisa dihafal. Lalu dijawab oleh peserta dialog yang seorang mu'allaf itu sampaikan ini. Baik, kita terima bahwa Quran itu tipis. Ya. Kita terima bahwa Al-Quran itu tipis. Tapi ingat, untuk saat ini yang tercetak dari Al-Quran, setipis-tipisnya Al-Quran berapa halaman sih? 600 lebih. Kalau sekarang sekitar 604 halaman kurang lebihnya yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Dan 600 itu relatif agak tebal. Yang mending kalau cuma 10 halaman tipis, 20 halaman tipis. Ini 600 dihafal di luar kepala, bahkan ada yang sangat lancar sekali hafalannya. Ingat setipis-tipisnya Al-Quran 600. Baik. Sekarang kami terima Quran tipis, tapi ingat ya setipis-tipisnya itu 600. Kitab Anda ribuan halaman. Baik, kita terima. Kalau gitu, coba ada enggak? Saya enggak minta, mu'alafnya mengatakan, saya enggak minta, saya enggak menuntut di antara Anda yang ada di sini untuk menghafalkan satu kitab penuh. Enggak. Ada enggak yang bisa menghafal satu surat aja dari kitab Anda? Satu surat. Ya. Saya enggak minta satu kitab, satu surat aja. Kalau dipandang kitab itu tebal, satu surat kan enggak tebal, cuma berapa halaman. Dia katakan, kalau sampai ada di antara Anda ini menghafal satu surat dari kitab Anda, saya kembali ke agama yang lama. Saya balik ke agama Anda. Diam, nggak ada yang bisa. Ya udah, kasih diskon. Saya nggak minta satu surat, ya, satu lembar bolak-balik. Siapa yang bisa menghafal kitab Anda sendiri, satu lembar bolak-balik, tidak ada kata yang salah dan harus benar beserta titik dan komanya. Tetap aja nggak ada yang bisa, meskipun cuma satu lembar bolak-balik, nggak ada yang bisa. Maka beliau sampaikan, Quran terhafal bukan karena Al-Quran tipis, tapi Al-Quran itu terhafal
karena Al-Quran itu kalam Allah dan itu mukjizat. Kitab Anda itu nggak bisa terhafal bahkan meskipun cuma 1 lembar, nggak bisa. Kenapa? Karena kitab Anda bukan kalamnya Allah, nggak bisa dihafal. Itu ya keajaibannya Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini, ya. Ingat, bal huwa Qur'anun Majid. Yang kalian dengar itu Quran, kitab yang mulia. Ya. Yang didustakan oleh orang-orang musyrik dulu itu Quran, ingat. Itu enggak jauh beda dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Dan Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu tidak ada perubahan sejak awal sampai hari ini dari isi Al-Quran. Tidak ada perbedaan dari awal dulu sampai sekarang. Ya. Memang perbedaan-perbedaan dari qiraah tadi itu cuma masalah qiraahnya saja. Ya. Masalah qiraahnya saja. Karena dahulu ya, Al-Quran itu awalnya turun itu ya, itu tidak ada titiknya, apalagi harokatnya nggak ada. Ya. Al-Quran awal turun dan awal ditulis ya, di zaman Nabi SAW itu tidak ada titiknya, nggak ada. Ba titiknya di bawah itu nggak ada. Ta titik 2 di atas nggak ada. Sa titiknya 3 di atas itu nggak ada. Antara ba, ta sama sa ya sama gitu, cuma bentuk kayak perahu sama. Ya, sama. Nggak ada titiknya dulu. Sin sama shin ya sama. Sod sama dot sama, nggak ada titiknya. To sama wa sama. Dal sama dal sama, ro sama zai sama. Kok bisa diwaca? Bisa kalau orang dulu. Apa orang sekarang bisa kalau baca tulisan Arab nggak ada titiknya? Bisa. Bisa. Ya. Loh kok bisa ya? Yang ada harokatnya aja kita nggak bisa baca, kok ini nggak ada titiknya? Nah, bisa. Itulah bahasa Arab. Ya. Ajaib. Bahkan pernah ya, suatu kesempatan ya unik sekali. Saya, ya tentu semua karena kemudahan Allah, bukan karena saya pintar, enggak. Karena mungkin saya kan juga belajar bahasa Arab ya, jadi udah terbiasa kalau baca tulisan Arab itu udah biasa. Yang nggak ada harokatnya pun udah biasa, karena belajar pondok kan biasa itu makanan kita sehari-hari. Saya dikirimi sebuah postingan, ya kalau nggak salah waktu itu dari Twitter, kemudian dikirimkan. Tulisannya Arab gundul banget. Jadi gundulnya nggak cuma nggak ada harokatnya, plus nggak ada titiknya itu. Huruf tulisan Arab tapi nggak ada titiknya. Saya ditantang untuk coba baca. Ya, baca. Saya baca. Saya agak lupa redaksinya ya. Cuma waktu itu ketika saya baca, saya terjemahkan. Di mana tulisan itu menjelaskan, ini nggak ada titiknya, apalagi harokatnya nggak ada. Tulisannya menjelaskan bahwa dulu orang Arab al-Qudama, orang Arab kuno, ya, itu menuliskan huruf hijaiyah tanpa ada titik. Ya. Dan titik itu dibuat
untuk memudahkan orang-orang yang ajam. Ajam itu yang bukan Arab. Memudahkan orang-orang non-Arab untuk membaca Al-Quran, untuk membaca tulisan Arab. Dan saat ini engkau pun bisa membaca tulisan Arab tanpa titik. Buktinya satu paragraf ini kau sudah bisa membacanya. Nah, saya sendiri baca dari awal sampai akhir itu bisa. Gitu. Berarti bukan sesuatu yang aneh. Ya. Quran dulu nggak ada titiknya kebaca. Dan disitulah ya muncul banyak jenis qiraah. Karena nggak ada titiknya. Ya. Muncul banyak jenis qiraah dan semuanya qiraah itu benar. Ya. Nggak kita katakan ada yang salah itu enggak. Ya. Mungkin pernah dengar istilah kayak qiraah sab'ah, ada qiraah yang 7, semuanya benar. Ya. Nggak ada yang salah. Dan lebih ajaibnya lagi, 7 qiraah itu punya pengaruh dengan tafsirnya. Ya, 7 qiraah itu nanti punya pengaruh dengan tafsirnya. Kadang qiraah yang mana tafsirnya beda dengan qiraah yang mana. Tapi antara satu qiraah dengan qiraah yang lain, kalaupun tafsirnya beda, itu nggak ada yang bertabrakan tafsirnya. Nggak ada, semuanya klop cocok. Bisa tafsirkan begini, bisa tafsirkan begitu. Itu bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ya, seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti nanti perbedaannya banyak, pertentangannya banyak. Ya. Tapi itu dari Allah, mau banyak qiraahnya pun tafsirnya enggak ada yang bukan, alhamdulillah. Baik, kita jeda dulu untuk azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Baik, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu dijelaskan Pengajian. Oh. Jadi pada saat Nabi Muhammad keluar, kemudian diperlihatkan laki-laki apa namanya berjalan di daerah kemudian yang lain, dan misalnya perumahan yang saya tanyakan dari banyaknya besar-besar selain beberapa yang diperlihatkan ke Nabi itu yang besar. Tentang cerita atau Nabi alaihi salatu wassalam dinampakkan orang yang berenang di sungai darah, dan setiap kali menepi orang itu dia dilempari batu oleh yang ada di tepian, sehingga orang itu harus terpaksa kembali ke tengah lagi. Sebatas yang saya ketahui, itu adalah salah satu dari sekian peristiwa yang dinampakkan kepada Nabi SAW. Hanya kalau yang saya ketahui itu dinampakkan kepada beliau itu saat beliau tidur. Cuma tidak menutup kemungkinan bisa aja itu juga dinampakkan kepada beliau alaihissalam saat Mi'raj. Dan kalau dalam rangkaian hadis yang lengkap tentang peristiwa tadi, dalam riwayat Imam Bukhari itu hadisnya panjang sekali. Itu nggak cuma peristiwa itu aja yang dinampakkan,
Dalam riwayat Bukhari itu banyak, mulai dari pertama Nabi alaihi salatu wasallam itu dinampakkan orang, saya lupa urutannya ya, tapi ada di antara yang dinampakkan kepada beliau itu orang yang tiduran, ya, tiduran dengan kepala, dia tiduran menghadap ke bawah, kepalanya dilempar batu sampai batunya kelempar, kepalanya pecah, nanti kepalanya balik lagi benar dilempar lagi batu. Kenapa itu sebabnya? Itu karena orang senang menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Terus nampakkan juga orang, maaf ya, yang ditusuk mulutnya sampai tembus ke tengkuknya. Kenapa? Itu sebabnya orang itu suka berdusta, menyebarkan berita bohong yang itu tersebar sampai ke penjuru dunia. Nabi alaihissalam juga dinampakkan lelaki dan perempuan di dalam sebuah tungku, mereka berdua telanjang dibakar, dipanggang di situ. Sebabnya kenapa? Mereka adalah az-zunatu waz-zawani. Mereka itu berzina laki-laki dan perempuan. Terus salah satunya peristiwa tadi. Ya. Jadi itu sebenarnya beberapa peristiwa dinampakkan dalam satu kesempatan. Ya, jadi nggak cuma masalah riba aja. Jadi emang yang sungai darah itu dia pemakan riba. Ya, yang di tengah sungai kemudian menepi, dilempar lagi, masuk lagi ke tengah gitu. Jadi itu beberapa peristiwa dinampakkan di satu kesempatan. Itu ceritanya di situ. Nabi diajak jalan oleh malaikat. Ya, di situ ceritanya. Melihat peristiwa pertama, kemudian Nabi nanya kepada malaikat, itu apa? Kenapa seperti itu? Ya, malaikatnya mengatakan jalan dulu. Dalam perjalanan lihat peristiwa yang kedua, Nabi nanya, kok kenapa kayak gitu? Jalan dulu. Sampai semua peristiwa dilihat, baru dijelaskan satu persatu oleh malaikat. Tadi orang yang kelihatan dilempari batu kepalanya, dia karena suka meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Orang kedua yang ditusuk mulutnya sampai tembus itu karena dia suka menyebarkan kebohongan. Orang ketiga ya yang dibakar telanjang, dia berzina gitu. Jadi nggak cuma riba aja, ada banyak dosa besar yang terjadi dan ditampakkan. Itu disebutkan oleh para ulama sebagai bentuk adab kuburnya kayak gitu. Bentuk adab kuburnya seperti itu sampai dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua itu semacam ada sisi masalah kata kita. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya hijrah itu menurut Al-Quran itu bagaimana? Satu, kedua, bahwa ada yang secara hutang atau berbeda bahwa seseorang itu lepas dari dunia itu tidak berhubungan dengan utang. Sementara umat Islam ini kalau mau menekankan bayar ini dosa. Jadi selama ini kita kalau dikonotasikan sebagai itu, berarti hanya gitu. Nah, ada satu kasus saya punya kenalan satu keluarga itu maaf ya, katakan pedagang. Sekarang saya di rumahnya uangnya mungkin hampir 500 ribu. Saya tanya ke beliau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan ke bank, nggak lah, saya takut dengan hukum itu. Nah, yang dipertanyakan sikap yang bagaimana harus kita hadapi dengan kata-kata hijrah. Apakah harus total lepas dari hubungan bank, sementara kita naik haji misalnya bayar utang, ya enggak. Berarti sama ini kita gajinya di bank. Betul. Kalau logikanya seperti itu. Nah, yang dari rasa
Jadi kita nggak usah colongin orang, itu waktu ditambah juga dari waktu itu nanti demikian pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hijrah ya. Dia kata ini hijrah itu ya punya makna yang sifatnya indrawi. Ya. Ada punya makna atau arti, saya ulangi ya. Ada arti yang indrawi dan ada arti yang mungkin bisa diistilahkan oleh para ulama itu maknawi. Ya. Hijrah secara indrawi maksudnya itu didefinisikan oleh para ulama al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Hijrah konteksnya dulu kalau bicara masalah hijrah itu adalah pindah dari negerinya orang-orang kafir ke negerinya kaum muslimin. Itulah hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Hijrah dari mana? Mekah ke Habasyah, pindah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya hijrah. Dan hijrah dengan makna seperti itu berlaku sampai hari ini. Di mana tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk menyengaja tinggal di negerinya yang di bawah kekuasaan non-muslim atau mayoritasnya non-muslim. Kalau berada di negeri tersebut, maka disyariatkan untuk pindah ke negerinya kaum muslimin. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Wala tanqati'ul hijratu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Syariat hijrah itu tidak pernah terputus sampai matahari terbit dari barat. Ya. Maka sebetulnya itu hijrah yang indrawi, pindah. Ya, pindah dengan tubuh kita pindah. Nah, makna hijrah yang lain dijelaskan oleh Nabi SAW. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bentuk hijrah yang kedua yang maknawi adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Maknanya taubat. Gitu loh. Orang yang dulunya pernah melakukan banyak kesalahan atau mungkin meninggalkan banyak kewajiban, akhirnya dia hijrah. Dosa-dosanya, maksiatnya ditinggalkan dan kewajiban-kewajiban yang dulu ditinggalkan sekarang ditunaikan. Itu namanya hijrah. Secara umum kayak gitu. Ya. Adapun kalau dilihat dari sisi bentuknya, maksudnya kayak tadi karena dikaitkan lebih spesifik kepada masalah bank. Itu tergantung persepsi orangnya. Ya. Dan tergantung bagaimana banknya, tergantung bagaimana zamannya, tergantung bagaimana kebutuhannya. Kita nggak bisa langsung memukul rata bahwa yang namanya hijrah itu lepas dari bank 100% itu namanya hijrah. Ada orang memilih hijrah dengan cara seperti itu, Pak, itu muhtaram, maksudnya sesuatu yang kita hormati. Ya. Sesuatu yang kita hormati. Itu pilihan dia. Pilihan yang siap dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mungkin sebagian memandang, oh, bank itu kadang menjadi sebuah kebutuhan, andai kata kita hidup di sebuah tempat yang enggak ada bank yang bermuamalah dengan muamalah yang syar'i, semuanya riba misalnya. Semuanya bank riba gitu misalnya. Maka dalam masalah berinteraksi dengan bank itu kita tetap merujuknya kepada fatwanya para ulama. Kebutuhan apa yang bisa, kebutuhan apa yang enggak boleh. Kalau sekarang ada bank-bank yang bermuamalah dengan muamalah yang syar'i, itu menjadi opsi yang lebih baik daripada riba. Ya. Jadi itu kembali kepada persepsi masing-masing. Mungkin ilmu yang sampai kepada sebagian orang memandang bahwa bank
sekarang itu semuanya, baik yang syariah maupun yang enggak syariah, masih menyimpan tanda tanya misalnya, maka dia memilih untuk meninggalkan semuanya dengan alasan mengamalkan sabda Nabi SAW, "Faman taraka syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Yang meninggalkan perkara yang samar, dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Mungkin karena hukum bank bagi seorang masih samar, mau yang ribawi mau syariah, orang nggak ngerti hukumnya apa, maka dia memilih untuk meninggalkan secara total. Itu pilihan yang kita hormati. Ada orang tingkat keilmuannya sudah bisa mengukur, oh ini muamalah yang seperti ini yang riba, yang seperti ini enggak riba. Dia lebih milih yang enggak riba misalkan. Itu tergantung tingkat keilmuan masing-masing. Ya. Yang penting semuanya berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mungkin saja fatwa ulama terhadap satu bentuk muamalah itu terjadi perbedaan pendapat. Ketika orang nggak bisa memilih, ini milih yang mana, ya udah daripada masih bingung milih, tinggalin dulu. Nah, menyelamatkan agamanya. Udah bisa mengukur, oh ini yang lebih kuat, silahkan ambil yang lebih kuat. Ya, itu kayak gitu. Ya. Maka itu hanya masalah perbedaan persepsi yang mungkin saat ini kita lebih cenderung untuk saling menghormati pilihan masing-masing dalam bentuk hijrahnya. Ya. Ada yang bisa total, alhamdulillah, ada yang sebagian, alhamdulillah. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.